saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya berharap dan berdoa saudara terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan malam hari ini kembali saya menemani saudara dengan renungan malam. Kita masih belajar mengenai hikmat dan kebijaksanaan yang perlu kita miliki sebagai orang percaya. Dan hari ini kita akan belajar satu tugas yang penting bagi para penilik jemaat yang sudah ditetapkan di dalam kemahatauan Tuhan dan kedaulatan Tuhan, sehingga orang itu ditentukan menjadi pastor atau bishop atau pemimpin di gereja. Dan salah satu syarat kepemimpinan di gereja itu mereka harus penuh dengan kebijaksanaan. Karena itu hari ini saya beri judul penilik jemaat harus bijaksana. Dalam 1 Timotius 3:2 ayat hafalan kita berkata, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam ayat ini Paulus yang memberikan arahan kepada Timotius yang menggembalakan di Efesus. Paulus memerintahkan Timotius pada saat mereka memilih para penilik jemaat, para elders. Paulus menyatakan agar dipilih orang-orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Saudara, ini adalah salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ya, di dalam kepemimpinan gereja. Memang kita tidak bisa menganggap orang itu sempurna karena tidak ada kesempurnaan dalam diri seseorang. Tetapi salah satu syarat yang dimiliki oleh seseorang itu adalah dia harus hidup dengan bijaksana. Overseer di sini bahasa Yunaninya adalah episkopos, atau dalam bahasa Inggris seringkali diterjemahkan bishop. Artinya orang yang benar-benar memperhatikan keadaan jemaat. Dan orang-orang yang seperti ini adalah pemimpin-pemimpin di dalam gereja, dan salah satu syaratnya adalah dia harus bijaksana, selain sopan, memberi tumpangan dan sebagainya. Saudara, dalam kehidupan bergereja kita seringkali melihat ada banyak pemimpin gereja yang hidup dengan tidak bijaksana, tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh, malah menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang dilayaninya. Orang-orang yang seperti ini tentunya tidak bisa memiliki kualifikasi sebagai pemimpin gereja. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang juga, sebagai pelayan Tuhan, saya pun juga memohon doa terus-menerus kepada Tuhan agar Tuhan menambahkan terus kebijaksanaan kepada diri saya, sehingga saya bisa melayani dengan efektif di tengah-tengah domba-domba yang dipercayakan kepada saya. Kepada para pemimpin gereja, Tuhan mengingatkan agar hikmat dan kebijaksanaan itu memenuhi setiap pemimpin gereja. Demikian juga Paulus menulis kepada Titus yang mengembalakan di Kreta, Crete, bahwa saat Titus mau memilih orang-orang yang akan memimpin jemaat, Paulus juga mengingatkan agar orang-orang itu orang-orang yang penuh kebijaksanaan. Titus 1 ayat 5-7 berkata, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, dan tidak serakah. Saudara, ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa seorang penilik jemaat itu harus juga memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan untuk melayani dan memimpin gereja. Di dalam ayat yang ke-8 lanjutan dari Titus 1 ayat 8 dikatakan, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan seterusnya.
Saudara, kita mari berdoa. Kalau saudara dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin gereja dalam berbagai macam levelnya, apakah itu sebagai ketua kaum muda, ketua Sunday School, pengkhotbah, penatua, apapun juga, saudara dan saya perlu sungguh-sungguh memiliki hati yang bijaksana. Dan biarlah kebijaksanaan dari Tuhan itu akan memimpin kita senantiasa, sehingga hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara seorang ayah, saudara juga pemimpin, saudara pun harus penuh dengan bijaksana. Saudara seorang manajer perusahaan, direktur perusahaan, saudara pun harus hidup dengan bijaksana. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Terutama kalau saudara adalah pemimpin gereja dan pemimpin dalam berbagai levelnya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.